Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pita Sukmawati Maulina Nur Utami dengan NIM 2021 0430 212. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemakaian ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama ada sejarah. Penyempurnaan terhadap ejaan bahasa Indonesia ini telah dilakukan dari tahun 1901 sampai tahun 2015. Pada Kongres Bahasa Indonesia pertama, disarankan agar ejaan bahasa Indonesia itu lebih banyak diinternasionalkan agar lebih mudah. Kemudian pada Kongres kedua, yang diperkasa oleh Mohyamin mengambil keputusan supaya ada badan yang menyusun peraturan ejaan yang praktis bagi bahasa Indonesia itu sendiri. Sesuai dengan laju pembangunan nasional, perkembangan ejaan bahasa Indonesia itu semakin diperluas hingga tahun 2016. Berdasarkan Kemendikbud, PUEYD diganti menjadi PUEBI. Penyusunan ini juga tidak lepas dari kerja keras dan kontribusi dari berbagai pihak. Yang pertama yaitu ada huruf kapital. Nah, huruf kapital ini bisa dipakai sebagai huruf awal kalimat, nama orang, nama kota, gelar atau bulan, dan sebagainya. Contohnya seperti Dewi Sartika. Nah, pada kalimat Dewi Sartika ini karena termasuk nama orang, jadi diawali dengan huruf kapital. Kemudian yang kedua yaitu dia membaca buku. Awal kalimatnya yaitu didahului dengan huruf kapital, dan yang terakhir yaitu nama kota yaitu Yogyakarta diawali dengan huruf kapital. Yang kedua yaitu huruf miring. Huruf miring itu bisa dipakai untuk menuliskan judul majalah, kata tertentu, atau bahasa asing. Contohnya seperti berita ini muncul pada surat kabar Cakrawala. Nah, kata Cakrawala ditulis menggunakan huruf miring karena termasuk salah satu nama majalah. Kemudian yang kedua, upacara Peusijeuk. Sangat menarik bagi wisatawan asing. Nah, kata yang bercetak miring merupakan bahasa asing yang jarang didengar oleh orang-orang. Kemudian yaitu ada huruf tebal. Huruf tebal biasa dipakai untuk menegaskan bagian karangan-karangan seperti judul buku, bab maupun subbab dalam buku. Contohnya seperti latar belakang, tujuan, manfaat, atau rumusan masalah yang biasa kalian temukan di contoh-contoh makalah atau penelitian ilmiah. Selanjutnya yaitu ada tanda baca. Tanda baca yang pertama yaitu ada tanda titik. Nah, tanda titik ini biasa dipakai di akhir kalimat, ikhtisar atau daftar, penomoran pada angka, atau pemisah antara jam dan menit, dan sebagainya. Contohnya seperti pukul 07:30. Agar memudahkan kita untuk membaca, maka antara jam sama menitnya diberi tanda titik. Kemudian yang kedua yaitu mereka sedang berbelanja di pasar, titik. Karena akhir kalimat yaitu, maka diakhiri dengan tanda titik. Yang kedua ada tanda koma. Tanda koma biasa dipakai untuk perincian, dipakai sebelum kata hubung, pemisah anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya, maupun ungkapan antar kalimat. Contohnya seperti buku, majalah, jurnal merupakan sumber kepustakaan. Kemudian yang kedua, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Nah, kata hubung yang terdapat dalam contoh ini yaitu tetapi. Nah, sebelum kata hubung itu didahului dengan tanda koma. Untuk yang ketiga ada tanda titik koma. Tanda titik koma ini biasa dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa atau untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contohnya seperti berwarga kenegaraan Indonesia, titik koma. Atau pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara baru diakhiri dengan tanda titik koma. Untuk yang keempat yaitu ada tanda titik dua. Nah, tanda titik dua ini dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian, atau juga bisa dipakai sesudah ungkapan atau pelaku percakapan. Contohnya seperti yaitu yang pertama, mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik dua, kursi, meja, lemari, titik.
Kemudian yang untuk pelaku percakapan biasa kalian temui di naskah-naskah drama sebelum tokoh itu mengungkapkan ungkapannya, maka didahului dengan tanda titik dua terlebih dahulu. Seperti contoh ibu titik dua bawa koper ini nak. Untuk tanda yang kelima yaitu ada tanda hubung. Nah, tanda hubung ini dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Boleh juga untuk penyambung unsur kata ulang atau menyambut tanggal, bulan, dan tahun. Contohnya seperti di samping cara lama, koma, diterapkan juga cara baru. Nah, biasanya kalau kayak gini ditemukan pada saat kalian menulis, terus ternyata barisnya udah habis. Nah, tapi katanya belum selesai. Oleh karena itu, maka ditulis. Nah, sebelum itu, maka akhirnya dikasih tanda hubung agar si pembaca itu tahu kalau itu belum selesai. Terus untuk kata yang ulang-ulang yaitu seperti anak-anak. Kalau untuk penyambung tanggal, bulan, dan tahun yaitu seperti 20 Januari 2003. Nah, antara tanggal ke bulan atau ke tahun itu diberi tanda hubung supaya si pembaca itu mudah membacanya. Yang keenam ada tanda pisah. Nah, tanda pisah ini biasa dipakai untuk menegaskan adanya keterangan oposisi atau keterangan yang lain. Bisa juga dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan. Misalnya Soekarno-Hatta, terus ada tanda pisahnya baru proklamator kemerdekaan Indonesia bla 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 gitu. Kemudian yang kedua ada tahun 2010 tanda pisah 2020. Yang ini dibacanya yaitu 2010 sampai dengan atau sampai ke 2020. Untuk yang terakhir yaitu ada tanda garis miring. Tanda garis miring itu biasa dipakai dalam nomor surat, nomor alamat, atau pengganti kata dan atau. Dan setiap contohnya seperti nomor .27 garis miring PK garis miring 2 garis miring 2013. Nah, ini biasanya ditemukan pada nomor surat yang bagian atas. Nah, yang kedua yaitu ada Jalan Keramat 3 garis miring 10. Nah, yang ketiga ada buku garis miring majalah. Ini bisa diartikan buku atau majalah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.